Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dari kelas B dengan NIM 220305501118. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi rawat jalan pada balita gizi buruk dalam mata kuliah isu mutakhir gizi. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi. Pertama-tama itu ada pendahuluan. Beberapa tahun terakhir, target penurunan status gizi buruk balita belum signifikan. Dampak gizi buruk pada anak bersifat sulit untuk dikoreksi di usia dewasa. Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Bantul contohnya pada tahun 2017 sebesar 0,41%. Nah, riwayat sakit balita dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di mana kebutuhan energi yang seharusnya digunakan untuk menopang kebutuhan saat bertumbuh, justru digunakan untuk recovery tubuh yang terkena penyakit. Kemudian ada dua jenis perawatan dalam penanganan balita gizi buruk, yaitu rawat inap dan rawat jalan, di mana rawat inap dilakukan secara bertahap, yaitu di awal, pertengahan, dan akhir pelaksanaan kegiatan secara rutin selama 6 bulan sekali. Kemudian pencatatan dan pelaporannya itu dilakukan pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir pelaporan rutin puskesmas. Selanjutnya itu masuk ke materi utama yaitu mengenai rawat jalan. Pemantauannya itu dilakukan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama itu status gizi, kedua konsumsi makanan, ketiga pemeriksaan klinis. Yang pertama itu status gizi. Pengukuran berat badannya dilakukan setiap minggu, pengukuran tinggi badan dilakukan setiap 1 bulan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian konsumsi makanannya itu di mana pengisian formulir catatan harian konsumsi khusus makanan cair diisi oleh kader atau keluarga di posyandu atau saat kunjungan rumah. Formulir ini dibawa ke puskesmas setiap 1 minggu sekali. Kemudian ada pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis ini dilakukan oleh dokter puskesmas setiap kali kunjungan. Kemudian evaluasinya dilakukan dengan cara selama 6 bulan untuk anak yang mengikuti program pelayanan anak gizi buruk. Ada juga mengenai evaluasi program 1 tahun sekali yang mencakup jumlah anak yang mengikuti program, lulus, drop out, dan meninggal. Kemudian di sini ada 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama itu ada fase stabilisasi, yang kedua fase transisi, yang ketiga fase rehabilitasi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu fase tindak lanjut. Baik, pertama-tama itu saya akan menjelaskan mengenai fase stabilisasi, di mana diberikan makanan formula 75 dengan asupan gizi 80-100 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 1-1,5 gram per kilogram berat badan per hari, di mana ASI tetap diberikan pada anak yang masih mendapatkan ASI. Umumnya fase ini berlangsung selama 2-4 minggu di mana kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTF. Baik, yang kedua yaitu fase transisi. Pada fase transisi ada perubahan pemberian makanan dari F75 menjadi F100. Diberikan makanan formula 100 dengan asupan gizi 100-150 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 2-3 gram per kilogram berat badan per hari. Di mana masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Baik, kemudian yang ketiga yaitu ada fase rehabilitasi, di mana diberikan makanan seperti pada fase transisi yaitu F100 dengan penambahan makanan untuk anak dengan berat badan di bawah 7 kilogram, diberikan makanan bayi, dan untuk anak dengan berat badan di atas 7 kilogram diberikan makanan anak. Asupan gizinya yaitu
sekitar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dan protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Umumnya berlangsung selama 2 sampai 4 minggu, di mana kemajuan terapinya itu dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTF. Nah, kemudian yang terakhir yaitu fase tindak lanjut. Setelah anak pulang dari PPG, anak tetap dikontrol oleh puskesmas pengirim secara berkala melalui kegiatan posyandu atau kunjungan ke puskesmas. Lengkapi imunisasi yang belum diterima, berikan imunisasi campak sebelum pulang. Anak tetap melakukan kontrol atau rawat jalan pada bulan satu kali per minggu, bulan 2 1 kali per 2 minggu, selanjutnya sebulan sekali sampai dengan bulan ke-6. Tumbuh kembang anak dipantau oleh tenaga kesehatan puskesmas pengirim sampai anak berusia 5 tahun. Nah, di sini ada 10 langkah penanganan balita gizi buruk rawat jalan. Yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia, yang kedua mencegah dan mengatasi hipotermia, yang ketiga mencegah dan mengatasi dehidrasi, yang keempat memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit, yang kelima mengobati infeksi, yang keenam memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, selanjutnya memberi makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, lalu memberi makanan untuk tumbuh kejar, lalu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang, lalu yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, baik, adapun penutup dalam penjelasan saya kali ini yaitu penanganan anak gizi buruk dapat dilakukan secara rawat jalan maupun rawat inap, di mana penanganan dengan rawat inap hanya dilakukan di puskesmas. Sedangkan penanganan anak gizi buruk dengan rawat jalan merupakan pelayanan yang diberikan dan dilakukan di fasilitas kesehatan lain seperti puskesmas pembantu atau puskesdes dan lebih membutuhkan partisipasi masyarakat. Terdapat 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yaitu fase stabilisasi, rehabilitasi, transisi, dan tindak lanjut. Kemudian dari ketiga fase tersebut terdapat 10 tindakan pelayanan rawat inap untuk gizi buruk. Yang mana sumbernya itu saya ambil dari Kemenkes pada tahun 2019 mengenai 10 langkah utama. Nah, baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.